Tunggu dulu ya. Jika itu menentang syariat, Nabi Muhammad SAW istrinya 11. Apakah beliau melanggar syariatnya sendiri? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menanggung atau memimpin atau adalah suami. Dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki menikah dengan 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara, berjumpa lagi dengan saya Abdullah Khairul Azam di channel Ustadz Azam Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi argumentasi serta pandangan saya berupa apa yang viral belakangan ini terkait dengan pernyataan guru kita semua, yaitu Buya Ar-Razi Hashim, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki nanti di akhir dia. Maka perempuan banyak yang kemudian menjanda, anak-anak banyak yang yatim. Maka kemudian dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki menikah dengan 50. Mumpung masih bisa cemburu, Bu, cemburu sekarang. Di akhir zaman boleh menikahi 50 orang wanita. Bahkan bukan hanya itu, setelah beliau mendapatkan kritik dari para alim ulama atas pernyataannya, beliau pun berusaha untuk memberikan sebuah klarifikasi. Namun ironinya, klarifikasi tersebut justru memicu kontroversi lain lagi. Ya, sebenarnya dari sisi akademik, apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim sah-sah saja, selagi yang bersangkutan menyampaikan, melandaskan argumentasinya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Begitupun yang mengkritisi beliau tidak boleh dilarang, selagi yang mengkritisi tersebut mampu menyangga argumentasi Buya Ar-Razi Hashim dengan argumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya, saya pada kesempatan kali ini ingin sedikit mereaksi apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim. Saya akan memulai dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa halalnya seorang laki-laki di akhir zaman nanti untuk menikahi 50 orang wanita. Tentu beliau sebagai ustadz mengatakan demikian, memiliki rujukan. Rujukan beliau adalah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari jilid ketiga halaman 495, nomor hadis 5577. Hadis tersebut berbunyi, min asyratis sa'ah ayyudharul jahlu wa yaqilal ilmu wa yudharuz zina wa tushrabal khamru wa yakthurun nisa'u wa yaqilar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan yaqumuhunna rajulun wahidun. Sahih Bukhari. Bukhari Muslim hadis ini sangat sahih. Namun sebagaimana yang ia sering katakan, hadisnya sahih tetapi pemahamannya yang tidak sahih. Di redaksi terakhir inilah beliau salah ataupun memicu kontroversi dalam penafsirannya. Ketika beliau menafsirkan hadis redaksi terakhir yang redaksinya hatta yakuna li khamsina imra'atan yaqumuhunna rajulun wahidun, yaitu sampai-sampai ketika 50 orang wanita diayomi oleh satu orang laki-laki. Mengayomi, yaqumu di sini dia menerjemahkan, dia menafsirkan bahwa yaqumu bukanlah mengayomi melainkan menikahi. Nah, di sinilah letak kontroversinya dan menuai kecaman dari para alim ulama. Karena seluruh kitab-kitab hadis yang mensyarahi hadis ini mengatakan bahwa tidak ada yaqumu maknanya menikahi, melainkan semua mereka mengatakan adalah allazi yaqumu alaihinna wa yaqufuhunna wa ya'uluhunna dan seterusnya. Maksudnya adalah may yaqumu bi umurihinna. Satu orang laki-laki itu mengurusi ke 50 keperluan wanita, membantu mereka, menolong mereka, mengurangi beban hidup mereka dan lain sebagainya, bukan menikahi. Ini ijma, tafsir ijma menyatakan demikian. Setelah beliau menuai kritik dan kecaman dari para alim ulama, alih-alih beliau memberikan sebuah klarifikasi yang menenangkan hati, justru ketika beliau memberikan klarifikasi tersebut memicu kontroversi yang berbeda. Betapa tidak, ketika beliau memberikan klarifikasi, sangat terlihat pada klarifikasi beliau seakan-akan ada upaya untuk mencari dalil untuk membenarkan apa yang beliau sampaikan di awal, yaitu bolehnya seorang laki-laki menikahi 50 orang wanita. Di antara saya mengingat kata Al-Qayyim ini, itu kembalinya ke Al-Quran, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menanggung atau memimpin atau adalah suami, gitu, begitu diartikan. Kemukakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bolehnya menikahi 50 orang laki-laki, satu orang laki-laki menikahi 50 orang wanita, itu sebabnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal ayat ini tidak berbicara mengenai selangkangan secara spesifik, tetapi ayat ini berbicara mengenai keutamaan laki-laki ketimbang wanita. Bahwasanya laki-laki itu lebih diutamakan ketimbang wanita karena berbagai macam hal. Di antaranya, seorang laki-laki lebih utama untuk menjadi pemimpin ketimbang seorang wanita. Kemudian berikutnya,
wa tafdhibihi lirijali 'ala nisa'i bi kamalil akli, dari segi akal, wa husni tadbir, wa mazidil quwwah, dari segi kekuatan, khusu bil imamah, lebih khusus lagi untuk menjadi pemimpin apapun, pemimpin sholat, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, lurah, camat, negara, dan seterusnya. Itu lebih utama laki-laki. Nah, ayat ini lebih spesifik mengarah berbicara mengenai kepemimpinan ke seorang laki-laki, bukan berbicara mengenai qawamu itu menjadi suami kemudian menikahi 50 orang wanita dan seterusnya, bukan seperti itu. Kemudian usaha pembenarannya. Lalu apakah saya kemudian melanggar pandangan ini, menentang ijma atau menentang syariat? Tunggu dulu ya. Jika itu menentang syariat, Nabi Muhammad SAW istrinya 11. Apakah beliau melanggar syariatnya sendiri? Maka ulama kita membuat formula khusus dalam usul fikih namanya sunnah khassah, sunnah khusus. Tapi itu kan ijtihad ulama yang mengatakan ini sunnah khassah. Dia mengatakan bahwa tidak menyalahi syariat karena Nabi Muhammad SAW istrinya lebih dari 11. Na'udzubillah. Tentu ini pun sangat menyeleneh. Saya kira yang bersangkutan pun paham bahwa Nabi Muhammad SAW wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak bergerak dengan sendirinya. Gerak-gerik Nabi Muhammad SAW semua instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu beliau standarisasi fikihnya berbeda dengan kita karena beliaulah yang melahirkan fikih, beliaulah yang melahirkan syariat, bukan kita. Tentu kita ikut tuntunan beliau. Tidak semua apa yang beliau lakukan kita bisa lakukan. Seperti beliau bisa puasa wisol, sambung terus menerus, nggak Ramadan, nggak hari biasa bisa puasa terus menerus. Tetapi kita tidak bisa melaksanakan hal itu. Nabi Muhammad bisa. Begitu juga halnya dengan nikah. Kita tidak bisa menikah melebihi dari 4. Kita sudah dibatasi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Sedangkan Nabi boleh-boleh saja, jangankan 11, 20, 30 pun boleh. Karena itu keutamaan seorang Nabi. Seperti itu. Saya kira dalam hal ini beliau lebih paham. Cuman mengapa beliau menyampaikan seperti itu? Mungkin karena gengsi yang terlalu melambung tinggi sehingga beliau mengeluarkan perkataan demikian. Kemudian pembenaran menjawabnya. Yang kedua, bukankah di Al-Quran ada Sayyidina Daud dalam surat Sad mempunyai istri 99 dan mau menikah lagi? Berarti menikah lebih daripada 4 itu syariat orang terdahulu, syar'u man qablana. Dalam usul fikih syar'u man qablana memang ikhtilaf, diperdebatkan bolehkah mengamalkannya, dan yang ditakrir oleh Nabi, yang ditetapkan Nabi boleh dipakai, yang tidak maka tidak boleh dipakai. Mengatakan Nabi Daud istrinya 99 bahkan mau tambah 1 lagi, seperti itu. Ya tentu ini pun sebuah dalil yang dicocokologi. Bagaimana mungkin ketika kita menjadikan syariat Nabi terdahulu sebagai referensi untuk syariat umat akhir zaman kita ini? Sangat tidak masuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap umat itu rasul-rasul. Fungsinya apa? Setiap rasul memiliki syariat. Maka tidak bisa dicampur adukan antara syariat rasul yang satu dengan syariat rasul berikutnya, kecuali memang sudah apa yang telah ditetapkan oleh rasul tersebut. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya Rasulullah memperbolehkan melaksanakan syariat Nabi Ibrahim, itu lain cerita karena itu memang ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda Muhammad SAW. Kalau kita berdalil menggunakan cocokologi seperti ini, maka hancur. Kalau dia menggunakan dalil Nabi Daud, bagaimana kalau seandainya saya menggunakan dalil Nabi Adam? Diperbolehkan menikah antara saudara kandung, kan hancur akibatnya. Ya, saya kira ini adalah hal-hal yang berbahaya. Kalaupun benar, itu kebenarannya sangat sedikit, lebih besar potensinya untuk bersalah ketimbang benarnya. Saya teringat terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, "Ittaqul haditha illa ma'alimtum, faman kazzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi Muhammad SAW, berhati-hatilah terhadap hadis yang kalian sampaikan dariku, kecuali memang apa yang telah benar-benar kalian ketahui. Karena barang siapa yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan diriku, kata Nabi, maka sungguh dia telah mengkapling tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini dari orang-orang yang berusaha untuk mengubahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, mohon maaf Buya apabila ada perkataan yang menyelisihi hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.